Oh ya, lo record lo. Oke. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Aziz. Gue seorang software engineer di Shopee sekarang. Cuman di title-nya di posternya nggak gue tulis soalnya kalau di company gue harus izin kan. Cuman hire-nya lagi pada cuti jadi nggak gue tulis. Oke, gue share screen ya. Share screen dulu. Yang pertama share screen-nya, drawing-nya dulu kali ya. Ya. Oke, semua bisa lihat ya? Bisa. Oke. Ya, pertama gue mau bahas core data dulu. Jadi core data itu kan yang kita tahu semuanya itu sebenarnya core data itu cuman kayak sebuah database relational database yang ada di iOS gitu kan. Nah, cuman gue nggak mau bahas tentang itunya ya. Intinya core data itu ya emang bener kok itu database di dalam iOS built-in, API-nya native buatan Apple dan dia support relational. Nah, nanti kalau untuk masalah relational mungkin dibahas di lain hal, karena ini gue mau kasih penjelasan bahwa core data itu powerful karena banyak banget mitos-mitos di kalangan iOS engineer khususnya di Indonesia. Karena waktu gue di Indo tuh emang banyak banget yang kayak jangan pakai core data, lambat gitu. Karena core data lambat atau bikin berat atau size-nya gede gitu. Sebenarnya nah ini di sini gue mau bahas tentang powerful dari core data, performance dari core data itu. Jadi itu sebenarnya semua mitos. Jadi sebenarnya core data ya. Ini core data. Core data ini sebenarnya sisi ini tuh cuman model doang. Jadi ini cuman model, hanya model. Jadi core data ini kalau di dalam Swift mungkin ya, dalam paradigma kita ini tuh cuma kelas aja, dia nggak nambah apa-apa. Jadi makanya dia ada interface-nya kan. Interface core data itu kan kita tahu kan seperti ini nih interface-nya. Nih, ini kan kayak berat banget, terus bisa editor style segala macam. Nanti kalau kita punya relational banyak, kita bisa tarik dari sana sini banyak datanya. Cuman semua ini itu cuman interface kayak how Xcode convert our code gitu loh. Jadi di balik ini semua, di balik XCD data model itu cuman kayak modeling aja. Dia nggak di-compile, bahkan XCD data model itu nggak di-compile di build-nya. Bisa nggak di-compile, ya bisa di-compile bisa nggak, tapi mostly kita nggak akan compile XCD data model sih gitu. Nah, next ini cuman kelas yang bahkan ada option untuk tidak di-compile. Jadi benar-benar nggak ngaruh banget sama apps-nya gitu. Malah kita sebagai gantinya, kalau di Realm atau di mungkin third party lainnya, kita nggak punya interface kan, nggak punya interface untuk ngedit mudah kayak gini. Ntar kalau mau tambah entity, terus kayak ini kan kalau mau ganti-ganti entity kan gampang banget di sini. Tinggal drag tinggal optional kayak ya tinggal pilihan ganda gitu. Cuma di core data yang bisa kayak gitu. Terus core data ini juga ada mostly tutorial yang basic yang kita lihat di internet itu rata-rata semuanya itu cuman bagaimana nih gua atas sini. Jadi most tutorial di internet itu cuman create, update, root, create, read, delete. Sorry. Root, create, read. Ya benar, create, update, delete ya. Cuman create, update, delete. Terus save ya. Ingat gak? Kalau di code kan ada save kan. Read-nya Nah, kapan? Gimana? Nge-read-nya kapan? Nah, create-nya itu yang pas di awal, yang ini. Bukan, read. Create. Baca, itu, read. Sorry. Ini kan istilah database ya, kayak input, insert, update sama delete. Tapi kayak sebelum create-nya itu ada biasanya di app di finish launching itu ada yang kayak setup gitu. Setup. Biasanya setup, create, update, delete, terus save gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat di tutorial itu sering banget ngeliat yang kayak gini. Ya, ada Momdi. Ini apa sih Momdi? Gak jelas banget core data ya kan.
Terus ada kayak SQLite-nya ini kalau semua tutorial nih persis banget deh. Ini trivia banget, kayak kita nggak usah ngafalin sinteknya, semua tutorial pasti kayak gini. Cuma nanti kita akan bedah di sekarang ini. Oke, core data ini kan core data. Nah, terus core data ini juga punya kemampuan untuk performance gitu. Jadi core data itu ada yang namanya konteks. NS Manage Object Context. Manage Object Context. Nah, di konteks ini yang banyak banget diperhatikan di kalangan yang heavy usage untuk core data. Jadi kalau teman-teman punya apps yang punya kayak storing something di lokal atau casing di lokal tapi datanya perlu core data, ini harus mendalami NS Manage Object Context ini. Karena di NS Manage Object Context ini itu ada yang namanya main context ya, sama ada background context. Nah, background context ini tuh biasanya namanya kalau nggak salah private context gitu. Jadi ini kalau tutorial yang ada di internet mostly ini nggak dibahas ini nggak akan dibahas. Dia cuma bahasnya main context. Jadi saving semuanya itu di main context. Jadi cara buatnya gini nih kalau di internet. NS Manage Object nih, NS Manage Object. Cari deh di internet, pasti kayak gini. NS Manage Object Context, cara bikinnya, initnya tuh gini, main queue concurrency type. Kenapa? Karena ini tutorial kan, jadi kayak ini tuh yang paling safe. Baca deh, main queue concurrency type. Jadi semua data yang masuk di core data savingnya itu semuanya di main queue, which is nggak akan ada race condition, nggak akan crash segala macam, nggak akan. Ini paling gampang. Jadi makanya kalau orang bikin tutorial tuh pasti kayak gini. Apalagi yang basic ya. Nah, terus kok gue bisa tahu sih ada background context sama private context gitu. Ya sebenarnya ada di Apple Developer gitu. Namanya NS Manage Object Context Private. Background itu and main gitu. Nah, itu di sini. Nah, di sini ini ada NS Manage Object Context ada dua, main sama private queue. Gimana cara comparingnya tuh di sini sebenarnya lengkap banget cara-caranya. Terus ada perform and wait. Kalau perform ini dia asynchronous. Tapi kalau perform and wait itu dia synchronous. Jadi dia akan menunggu performance yang ada di dalamnya. Nanti gue akan bahas lebih lanjut biar lebih gampang. Jadi intinya itu cara penggunaan core data yang lebih advance, yang lebih emang buat aplikasi di dunia nyata lah gitu. NS Manage Object Context gitu-gitu. Oke, ini ada main, ada background ya. Nah, terus perbedaannya dengan tutorial kita sekarang gimana? Kan tadi kan semuanya dilakukan di main context ya. Nah, kalau di dunia nyata, di dunia real app itu biasanya dia gini cara kerjanya, main context sama background context. Terus ini ada objek ya, objek kita di sini ya. Jadi ini ada dua. Nah, jadi NS Manage Object ini, let's say ya, ini main, ini background. Ini yang gue bilang, gue sempet ngomong juga di forum ini kalau multi trading itu di real app itu sangat heavy duty banget digunakan. Kayak contoh Instagram, Facebook misalkan yang paling gampang, atau Shopee tapi masih nge-lag. Ya gitulah, yang gue tahu Facebook, Instagram itu kan dia depannya itu kan smooth banget kan, kayak nggak ada proses apa-apa. Padahal kayak Instagram, Facebook itu di balik itu semua kan kita semua di track kan. Kayak buktinya kita buka Facebook app aja kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu kita udah mereka udah tahu kita mau cari apa, atau di website lain tiba-tiba iklannya seperti apa. Padahal kita cuma buka-buka Facebook 3 menit misalkan, buka-buka tentang makanan anjing atau buka forum anjing, tiba-tiba di Google ada iklannya
makanan anjing gitu misalkan. Jadi itu kan di backgroundnya dia bekerja keras tapi depannya kan smooth banget. Nah itu heavy duty di multi-threading real app ya. Oke, balik lagi ke sini. Nah di sini ada background konteks, main konteks. Nah main konteks ini gunanya, kebalik guys, sorry. Ini kebalik ya. Ya background punya background, main punya main gitu. Oke, balik lagi ke sini. Nah, kenapa sih kok harus ada dua konteks di sini, dua NS Managed Object konteks? Jadi yang main konteks ini relatednya ke UI, processing. Karena kita tahu ya kalau UI processing itu kan semuanya ada di main thread. Dia nggak ya karena kalau di background nggak mungkin terjadi apa-apa. Pasti ada crash atau ada warning yang warna ungu gitu kalau di Xcode. Nah kalau di sini ini gunanya untuk bersentuhan langsung, gimana ya ngomongnya ya? Ini ya bahasa Indonesia, bersentuhan langsung dengan SQLite-nya file. Nah, jadi gitu. Nah sampai sini kebayang nggak kira-kira? Jadi main konteks itu gunanya untuk di UI processing-nya. Nah sedangkan private context ini yang langsung berhubungan atau bersinggungan dengan .SQLite filenya. Jadi kalau yang di tutorial yang kita lihat karena semuanya di main konteks, jadi dia tuh yang write ke SQLite itu main konteks, yang nge-fetch juga dari main konteks. Jadi makanya beda banget, jadi nge-lag banget gitu. Nah, sebenarnya idealnya gimana sih? Oke, idealnya gini. Kita ambil ini SQLite ya, SQLite file misalkan ini SQLite file. Oh iya, jadi core data itu dia nge-write ke SQLite ya. Nanti gue kasih tahu SQLite-nya ada di mana. Kita bisa edit SQLite-nya malah. Nah, ini ada SQLite file. Jadi kalau kita ngambil data kan namanya fetch ya. Oke, ini fetch. Terus kalau kita save write data kan kalau itu kan di iOS namanya save. Jadi di sini ada fetch, ini ada save. Main konteks, terus let's say kita sebut ini UI lah ya. UI. Nah, ada yang pernah dengar ini dong, user NS descriptor gitu-gitu ya. NS descriptor gitu. OS gitu. Apa sih namanya? Persistence, gue lupa. System coordinator. Sort descriptor. Oh, sorry. Ya, sort descriptor gitu ya. Terus ada filter ya kan? Nah, ini kan semuanya dilakukannya di sini. Ini udah UI. Jadi di sini tuh udah begini harusnya. Nah, cuman yang terjadi di tutorial kita itu semuanya dilakukan di main konteks ini. Makanya jadinya nge-lag atau jadinya core datanya kok rasanya berat gitu. Karena semua di main konteks. Jadi idealnya itu harusnya seperti ini. Ada dua. Satu background konteks ini yang langsung ke si SQLite-nya gitu. Nah, di sini mereka tuh jalan berdampingan. Jadi kita punya dua konteks, main sama background konteks. Mereka tuh harus berdampingan gitu. Gimana ya kalau berdampingan logonya? Gini aja kali ya. Mereka harus sama-sama gitu. Jadi mereka harus sama-sama, harusnya seperti ini. Nah, untuk menjaga mereka supaya selalu bersama gitu, itu ya kita harus main konteks dan background konteks. Ada yang namanya sekarang parent konteks dan background konteks. Jadi let's say ya background konteks ini kita jadikan parent. Jadi dibalik aja deh gini. Nanti ini jadi parentnya harusnya. Parent gitu. Nah, yang ini jadi childnya. Nah, mulai bingung ya. Jadi sebenarnya core data nggak sesimpel itu kalau untuk mencapai performance yang kayak aplikasi-aplikasi yang kita lihat. Nih,
Ya, parent, ada child, terus semua itu biasanya on top of gue lupa deh, persistent container. Bentar ya, gue agak gabung tadi kan. Gue liatin contekan dulu. Ya, persistent store coordinator, sorry. Ya, di sini ada persistent store coordinator. Nah, gitu. Di sini ada persistent store coordinator. Jadi nanti cara kerjanya itu begini. Ya di sini nih. Jadi dari child ini dia ke kan nih dari UI dia ke parent queue ya kan? Oh enggak, ini di sini aja deh. Nanti persistent itu yang mengkoordinasikan synchronizing data mereka gitu loh. Kebayang nggak? Jadi antara parent dan child itu semuanya datanya tuh sinkron gitu. Kenapa? Karena konteks ini kan tadi aku udah bilang ya, ini tuh kelas. Jadi konteks tuh kelas gitu. Sedangkan file aslinya itu SQLite file. Ini yang gede. Gitu. Oke, langsung aja terjun deh ke codingnya. Ya. Fontnya gedein, Zis. Fontnya gedein ya. Command Shift Plus. Sip. Udah, sip. Gue bikin seperti ini dulu deh. Ini both, ini yang semua kelihatan ya. Maksudnya simulator sama. Oh iya, kelihatan. Ya? Oke. Kelihatan. Oke. Nah, ini kalau kalian lihat di apa? Tutorial, dimanapun tutorial pasti seperti ini. Ya beda-beda dikit cara codingannya lah. Tapi mostly kayak gini. Nah, model name ini biasanya nama apps kita atau nama core data yang di sini, XC data model. Oke. Nah, sekarang coba kita run ya. Ini gua kasih breakpoint di sini. Nah, nih lihat ya. Di sini ada model URL. Ini kita lihat model URL-nya di mana. Tuh. Dia tuh sebenarnya file build-nya. Ini terminal. Kita open aja. Oh, sorry, salah kopas. Sini harusnya. Up. Ini. Nah, ini ya. Ini local contact-nya. Jadi ini ya ini lihat ya, momd-nya. Jadi ini file momd-nya. Ntar kita lihat momd itu apaan. Next, SQLite-nya. Nih SQLite-nya di write di mana? Kita cek. Documents directory URL. Oke, di documents ya. Berarti dia di root nih, karena gue di root. Nah nih di dunia nyata dia jangan ngikutin plek-plekan gini. Kita bisa aja jangan default. Misalkan kita tambahin misalkan di pad apa, misalkan di padnya biasanya kalau apps itu ada kayak gini lah, misalnya bercocok tanam misalkan ini local contact gitu. Nanti kita bisa bikin banyak SQLite di sini. Jadi NS manage objeknya nggak cuma satu gitu. Jadi jangan terpaku kayak bikin core data cuma satu. Enggak. Kalau misalkan kita punya apps-nya gede banget nih. Contoh misalkan Tokopedia gitu. Misalnya Gojek sama Tokopedia mau jadi satu. Terus dari core datanya Tokopedia sama core datanya Gojek kan mau pisah. Nah, ya udah nggak apa-apa, bisa punya dua SQLite. Nah, ya. Oke, kita buka dulu nih filenya ada di sini. Kita ke terminal. Hop. Nah, oke. Jadi ada ini sama ini ya. Nah, ini ada SQLite-nya. Nah, SQLite ini literally SQLite nih gue buka ya. Ini udah ada datanya 3 tadi gue udah bikin. Oke. Nah, ini bisa pakai DB browser, apapun browsernya lah. Kita lihat browse data. Tuh, datanya sudah ada. Kita bisa lihat dong. Name. Nah, cuman ini kan ZPK, ZTIN itu ya bawaannya dari si siapa? Si Xcode ya. Gue belum pernah explore sedalam itu. Cuman kalau di explore, di research
bakalan tahu lah. Cuman ini gue dari sisi performance aja gue reviewnya. Oke. Next ya. Berarti kita udah bakalan punya MOMD di sini. Kita cek MOMD-nya. Ini dia MOMD. Nah, MOMD itu apa sih? MOMD itu kayak rules yang bakalan dipakai sama si compilernya untuk ngebentuk si SQLite yang ada di sini. Ini kan MOMD. SQLite-nya ada di. Nah, ini SQLite. Jadi rules untuk nge-create SQLite-nya untuk pertama kali doang, gitu. Jadi nanti di sini ada versioning nih. Nah, versi berapa, lokal konteknya, gitu-gitu. Pokoknya dan info playlist ini kita nanti bisa edit juga nanti in the future kalau misalkan mau lebih advance lagi kayak buat migration. Misalnya versi 1 ke versi 2 migrasinya kayak gimana gitu-gitu. Karena harus ada migrasi ya, karena kalau misalnya core data yang lama ketemu core data yang baru kan bentrok tuh. Misalnya kita mau SQLite-nya beda namanya, ya bisa juga sih, cuman harus dimigrasi gitu. Malah SQLite ini harus beda ya namanya. Kalau mau lebih mudah, misalkan SQLite yang versi lama, apps versi lama itu namanya name gitu kan. Terus versi 2 nanti mau ada first name sama last name. Itu kan pasti akan crash kan. Nah, supaya nggak crash gimana? SQLite-nya dipisahin dulu gitu. Jadi dipisahin dulu terus dimigrasi yang tadinya name mungkin dimasukin ke jadi last name di application did finish launching gitu misalkan. Jadi gitu cara handle migration-nya gitu. Oke, back to the performance. Ini udah tahu ya semuanya kalau core data itu ada SQLite-nya. Oke. Next di apps gua itu bentar ya. Harus self row. Gue kurang 1. Apa sih? Number of section ya? Number of row return context .count. Oke. Oops, ada crash. Sorry. Cell identifier guys. Lupa. Ini jadi datanya ada 3 ya. Oke. Nah, sekarang gue mau tunjukin performance core data. Jadi pertama di core data manager ini plek-plekan tutorial ya. Gue tadi nyari tutorial di internet. Mostly semuanya itu manage object konteksnya cuma 1 kayak gini. Sedangkan ya ini main concurrency. Nah sekarang kita ukur ya kecepatannya di detail. Nah ini kan save data pasti kayak gini ya. Ini udah umum lah save data seperti ini. Oke, sekarang gue bikin pengukurannya. Contohkan dulu let's start time misalkan. Masih ada nggak sih absolute time? Ada. Time get current. Sorry ya, gue orang lama jadi masih pakai API lama. Finish time misalkan CF absolute get current. Terus elapse time. Finish running start time. Ribu lah ya. Ini millisecond harusnya. Terus kita print total waktu yang dibutuhkan adalah elapsed time millisecond. Oke, so nah di sini. By the way, core data tuh juga bisa nge-save image ya.
Jadi gue save image juga di sini. Nah ini kita tambah data nih. Tambah data Aziz. Oh jangan Aziz, sama dong namanya. Misalkan Siza. Nomor telepon. Terus kita tambahin image. Klik. Nah. Misalkan ini. Nah ini image-nya. Oke. Terus kita cari ini dulu. Nah ini di filter di sini nanti. Up. Save. 67 milisecond ya. Sekarang jadi save-nya tuh 67 milisecond. Oh by the way ini reload datanya gue harusnya di view did appear kali ya. Sini fetch konteksnya di view did appear aja deh. View will appear atau did. Nah. 67 detik. 67 milisecond. Lagi ya. Nico, nomor telepon. Cari image lagi. Kita save lagi. Oh, kebanyakan. Cuma 32 bit, guys. Nomor teleponnya, sorry. Ya, gue nggak kasih validasi sih. Karena ya kan cuma contoh ya. Kita coba-coba terus saja. Nih, kita clear terus. 100 milisecond. Emang ini sih lama banget, parah. Coba kalau misalkan image-nya banyak dan kalau datanya banyak. Ini integer 32 lagi. Coba kalau integer 64. Coba kalau teksnya panjang, pasti lebih panjang lagi. Ini 109 milisecond itu udah waktu yang noticeable ya, di atas 100 ya. Coba Nico something. Lagi. Oke. Nah, 95 milisecond. Sekarang kita udah tahu ya, ini jadi dari tutorial yang kita sering baca itu emang sangat-sangat lambat gitu. Sekarang cara mempercepatnya gimana tadi yang pakai cara yang gue contohkan di sini dengan cara sekompleks ini gimana? Oke, sekarang masuk ke Core Data Manager. Kan untuk save segala macam semuanya ada di main context tadi ya. Oke, sekarang kita pisahin ya. Misalkan ini namanya main context aja. Manage object context for main gitu ya. Main manage object context ya. Terus kita bikin lagi, atau jangan deh, ini ntar gue ngubah kemana-mana. Yang manage object context berarti main ya. Sekarang gue bikin yang lain aja. Let's say namanya background object context. Background manage object context. Oke. Sebenarnya ini exactly same ya. Exactly same gini aja. Hop. Bedanya di sini pakainya private. Oh. Gitu ya. Terus background ini private dan ini kan persistent store gitu ya. Nah, di sini tuh gue nggak pakai store coordinator lagi di sini karena persistent store coordinatornya harusnya punyanya background aja. Jadi ngerti gak? Store coordinator itu yang mana? Yang ini tuh, SQLite ini yang langsung write. Jadi yang langsung write ke SQLite itu harusnya background. Nah main itu nggak write tapi dia jadi childnya aja. Jadi kita set aja parentnya adalah si self.background. Jadi deh yang ini ya nggak? Kan tadi kan main konteks parent sama dengan background konteks. Background konteks di set persistent coordinatornya. Jadi di main konteks, apapun yang terjadi di main konteks dia nggak langsung ke SQLite file. Gitu. Ntar kita bandingin. Santekan dulu, lupa sinteks. Oke, jadi gini lah kurang lebih. Manage object. Udah sih, ini udah. Nah, karena tadi manage object mana ya? Nah,
manage object ini dia kan semuanya di main konteks ya, jadi nge-save ke main konteks ya kan. Nah sedangkan kalau misalkan kalau kita nge-save di main konteks doang, coba deh lihat di sini logikanya gini. Kalau kita cuma nge-save di sini si main konteks kan SQLite-nya nggak ke-save kan. Cuman karena ada koneksi parent background gitu, jadi mereka bisa bisa terkoneksi gitu karena semuanya udah ada hubungan antara parent dan parent dan child gitu. Oke, cek lagi contekannya. Oke. Ya. Nah, terus cara ngakalinnya gimana? Karena kan dia kalau misalnya gue nge-save di sini nih. Ini kan main konteks ya, manage object konteks ini kan main. Gue langsung save gitu di sini. Dia tetap akan main di main thread karena kan ini punyanya si main thread gitu. Jadi caranya supaya dia nge-save-nya di background thread, tapi main thread-nya juga ke-save itu gimana? Nah, itu caranya gini. Jadi manage object core data manager dot manage object context dot perform and await block aja. Ini dimasukin di dalam nih. Itu. Ini self. Nah, by the way, karena ini perform and await ini synchronous ya. Tadi gue udah bilang sync. Jadi lu nggak perlu pakai weak self-an di sini karena kan sync. Jadi nggak akan ada memory leak anyway. Gitu. Udah selesai. Ya udah, ini udah bakalan ke save sih. Coba kita bandingin. Ini udah bakalan ke save di sininya. Ya ini bakalan ke save di parentnya. Terus ya. Gue agak lupa nih. Kalau misalkan kita nge-save di main doang, dia kan koneksinya kan parent child ya di sini, parent child. Jadi kalau nge-save di main doang, dia nggak akan ke-save di background konteksnya karena koneksi parent and child itu bukan sinkronisasi data, tapi koneksi parent and child itu adalah sinkronisasi dependensi threading gitu. Jadi kalau misalkan main konteks dan background konteks itu kayak misalkan kita udah ngubah main konteks nih ya kan, terus kita mau ngubah background konteks, jadi kita bisa kayak perform and await kemudian ngejalanin background konteks. Nanti deh gue kasih tahu, ntar boleh nanya-nanya deh kalau kurang jelas. Oke. Berarti ini perform and await dulu tadi di detailnya, perform and await, terus habis itu core data manager, tadi ada background context ya kan, dot perform. Nah ini gue kasih hal yang mudahnya dulu deh. Jadi di sini nah gini. Nah kebayang nggak? Jadi kalau mau nge-save di main konteks kita pakai perform and await. Kalau mau nge-save di background konteks kita pakai perform doang. Gitu. Ini mah bisa di-wrap lagi kalau kalian mau lebih ringkes nanti kalau cara pemakaiannya. Cuman ini gambaran aja gitu. Intinya sebenarnya nggak ada perform and await di sini. Kita langsung ngelakuin ini. Ini pun sama aja perform and await. Cuman ini kayak gua ngasih tahu kalau main konteks itu dia perform and await. Jadi basically lu bakalan nunggu blok codingan nge-save di main konteks baru masuk ke line berikutnya di sini. Kan ngeblok kan, namanya main konteks. Nah, di background konteks dia perform gini. Dia ini udah asynchronous. Kalau asynchronous biasanya harus ada weak self ini. Ya. Gitu. Gimana sih? Kok gue bego sih? Weak self-nya nggak di sini, guys. Di sebelah perform. Iya, gini kan deh kalau nggak salah ya. Iya di sini. Gue lupa banget sinteksnya.
Terus gimana sih? Wordlet self sama dengan self gitu ya. Nah gitu. Ya dong. Nah ya benar. Sip. Nah kayak gitu. Jadi ini kita nge-maintain 2 konteks gitu. Main konteks untuk yang ada di UI, keperluan UI. Background konteks itu akan nge-save semua yang ada yang terjadi di main konteks. Terus dia akan kirim ke backgroundnya, kayak kan parent and child, dikirim ke parent, di save dari di main, terus dikirim ke background ke parentnya, terus sama parent baru dia mau ngapain, misalnya mau kita save lagi. Ini save-nya boleh kapan-kapan sebenarnya, cuman karena udah parent and child kayak gini, terus udah diatur yang nge-write itu background, yang write file background, yang akses data itu foreground. Jadi ini udah ngebut banget gitu. Kita cek ya. Misalkan kita add lagi, agak panjang namanya. Save. Mana sih? Oh nggak ada. Soalnya belum lo total ukur. waktu yang dibutuhkan 0, lihat nggak? 0,6 ms. Jadi gitu performance-nya. Jadi kita buktikan lagi. Aduh, pencet. Sorry. Nah, buktikan lagi. Mana tadi ya? Ini kali ya. Harusnya 0, ms lagi tuh, 0,3 ms. Gila nggak? Jauh ya. Bener-bener kayak 1% kurang malah. 0,sekian%. Jadi gini ya teman-teman, kalau mau pakai core data, kalau mau di-upload ke GitHub, kasih tahu aja, ntar gue upload cara pakai core data udah jadi. Terus next, tadi abis core data kan tadi gue mau bahas tentang operation queue. Jadi sedikit lagi, intinya gini, gue langsung bahas aja deh karena waktu ada sedikit. Operation queue itu kan banyak yang nanya, kok bedanya apa sih dengan GCD? Operation queue kan lebih canggih, lebih advance gitu. Tapi advance-nya di mana dulu? Intinya operation queue itu ada yang namanya dependency. Jadi operation, sorry. Shit. Jadi ini operation queue. What? Kok nggak bisa sih gue ngerti? Set. Nah, operation queue. Ya, ini tuh kelas ini objek. Jadi kita bisa operation queue ini objek. Jadi intinya operation queue ini adalah background queue gitu. Jadi background queue udah. Pokoknya custom queue. Custom queue udah pasti background ya. Karena main queue itu udah cuma satu, ya udah UI thread itu. Jadi ini udah pasti custom queue. Jadi instead of bikin kayak kita coret-coret sini ya. Kayak misalkan gue mau bikin queue sama dengan dispatch queue, misalnya queue 1 ya, dispatch queue, label ya kan, misalnya labelnya Siza queue. Ini kan kita punya queue sendiri kan, terus nanti kalau mau pakai queue ini kan kita gini, queue1.async, terus ini mau ngapain ya kan, kayak gitu ribet ya, kayak blok-bloknya banyak. Nanti kalau misalnya dalam queue ini mau bikin queue lagi gitu, ntar async lagi gitu, terus aja gitu, jadi Hadouken gitu code-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan operation queue itu gini, itu ada namanya dependency. Ini mirip banget async await sebenarnya. Kayaknya async await itu diciptakan karena banyak orang yang jarang memakai operation queue. Jadi operation tuh gini, operation, misalkan kita bikin operation 1, misalkan ini fetch API. Ya, fetch API, operation 1. Terus nanti operation 2 misalkan gini, fetch API 1. Setelah fetch API 1, kita dapat ID-nya terus buat nge-fetch API 2 gitu misalkan. Jadi saling bergantungan gitu. API 2 bergantung dengan API 1. Ini operation. Contoh. Operation 2 fetch API 2 misalkan. Oke, kalau misalkan di queue, kalau di request kan kita misalkan ini request 1, request API 1, terus nanti bikin lagi
Ini kan request API 2 kan males ya bikin gini kan. Instead of kayak gitu, kalau di operation tuh ada namanya satu add dependency fetch API 2 add dependency fetch API 2 gitu. Satu. Ngerti gak? Jadi di fetch API 2 itu bergantung sama fetch API 1. Nah, nanti di code kita misalkan ini di view did load ya. Atau di button lah. View did load. Jadi ini setup misalkan. Ini kita setup dulu. Jadi kita setup dulu nih dependensinya. Tadi di video did load kita tinggal gini doang. Operation queue. Start operation lah. Gimana sih? Fetch API. Gua agak lupa bener ya. Start queue. Operation queue. Iya, benar gini. Start operation dot add operation fetch API 2. Udah gitu doang. Jadi nanti ketika kita nge-fetch API 2, startnya kan ada start, ada cancel gitu. Kita start si API 2 ini udah dia akan nge-fetch API 1 dulu gitu. Sebenarnya gini doang bisa sih. Sorry. Nggak usah pakai operation banget. Gini doang bisa. Gitu. Jadi ketika kita start API 2, dia pasti akan nge-fetch API 1 dulu baru API 2 karena dia ada dependensinya. Tuh yang nggak ada di GCD gitu sih. Aduh, gue kayaknya banyak research hal-hal yang terlalu ini ya, terlalu ini banget Apple fanboy. Padahal enggak sih sebenarnya, karena gue penasaran karena awalnya penasaran karena ketika gue join di proyek-proyek di apps yang agak besar gitu yang mungkin cakupannya Southeast Asia keluar ya, itu kok mereka semuanya jarang banget pakai third party gitu, semuanya tuh in-house gitu semua library-nya. Saya gue lihat lagi dalamnya, ternyata dan kebanyakan bahkan ini gue nggak ngomongin race ya mungkin, tapi kebanyakan itu orang-orang yang masih pakai Objective-C gitu, itu dalam banget gitu belajarnya, kayak emang research-nya tuh dalam gitu pokoknya sampai ke low level banget dan sampai performance wise banget. Kenapa sih mereka agak masih pakai Apple API, masih pakai framework dari Apple? Itu ternyata memang kalau misalnya kita bedah itu powerful banget gitu. Mungkin nanti nextnya bakalan bahas tentang video player kali, yang dulu pernah gue bilang kalau video playernya iOS itu kan jelek banget ya, tapi sebenarnya mereka itu on top of FMPEG gitu. Terus kita bisa nembak langsung FMPEG dari iOS. Low level sih, tapi siapa tahu menarik lah kawan-kawan. Ya gitu deh, tentang Operation Q yang banyak pertanyaannya gue bantu jawab sama Cordeta yang katanya banyak orang bilang sangat lambat. Padahal tadi 0,6 SL, 0,3 ms dibandingkan dengan 66 ms kalau pakai main konteks. Mungkin banyak yang gue miss atau gue salah sih, karena gue nggak banyak persiapan, jadi sorry. Ya tapi kurang lebih kayak gitulah, buat pengantar teman-teman aja. Ntar next kalian bisa sendiri. Thanks. Itu jadi yang tadi di table-nya itu bacanya dari ini ya, main konteks ya? Yang mana? Label? Iya, dari main konteks. Yang table. Dari main konteks. Oh, jadi gue ngerti. Jadi ini kayaknya kalau gue nggak salah pengertian, si main konteks itu sebenarnya nge-write ke memori ya, berarti makanya lebih cepat. Tapi terus dari main konteksnya itu child-nya juga, yang parent-nya kalau mau di-save ke SQLite-nya baru di-save ke yang private thread tadi ya? Betul. I see. Jadi nanti kalau udah advanced usage, ini kan gue background context perform buat nge-save background context save ya. Nah kalau misalkan udah advanced usage, ntar teman-teman bisa coba sendiri. Ini bisa perform juga, terus dalamnya itu nge-save-nya 2. Jadi nggak bisa sih. Kalau misalkan kalau manage object context ini, yang ini nih, save. Ini kan main konteks ya. Main konteks tuh nggak bisa di dalam perform, pasti error. Tapi kalian boleh coba. Nanti pas lagi di run,
Ini kan apa? Ini kan di dalam sini nih background nih. Ini background nih. Dia kalau misalkan main konteks ini kalau di perform di background dia non thread safe. Jadi safe ini non thread safe. Oh, udah tahu kan kalau misalnya di core data itu ada non thread safe operation di core data itu ada ini fetch sama save. Jadi kalau main konteks lu taruh sini biasanya akan ada race condition sih. Akan ada crash somehow. Tapi kalau heavy ya, kalau cuman kayak satu-satu gini sih kayaknya nggak akan crash juga. Coba deh, kita coba aja. Gue pernah riset sih di Shopee tentang ini terjadi crash. Nah tapi kalau ini aman lah. Jadi karena cuma satu. Karena kan kalau misalkan apps gede itu, super app itu kan biasanya kan fiturnya kita nggak kontrol kan. View-nya banyak, ada yang kerja di background ini, thread-nya udah puluhan. Masing-masing orang punya kebutuhan sendiri, masing-masing fitur punya egonya sendiri gitu. Jadi ya kita harus convention antar developernya untuk menyimpulkan sesuatu tuh harus ini sih ini kalau menurut gue di bagian sininya. Kalau di manage object yang main konteksnya ini nggak di save, dia ngedetect nggak sih mainnya? Kalau lu nge-save di background doang? Oh kalau nge-save-nya di background doang ya? Nanti mainnya ke-reflect nggak? Dia ada yang baru? Harusnya sih ya. Coba kita. Atau emang harus 2 kali gini? Aku juga lupa ya. Coba kita cek. Yang baru misalnya DD. Udah autocomplete guys, sorry. Bono ya. Coba kita cek. Enggak Masuk ya? Iya. Jadi emang harus sync sih. Karena ada ini sih. Oh iya, ada ini guys. Jadi kalau di core data itu ada di konteks ya manage object itu ada kayak gini. Exchange. Nah. Jadi kalau ada perubahan bisa di-reload datanya gitu. Ya. Jadi antara memori sama konteks tuh bisa beda nih. Jadi manage object itu ada di konteks memori juga sih. Cuma maksudnya ada yang kayak sebelum di save sama sudah di save tuh beda. Sedangkan tadi kan gue bacanya gini. Di core data ini di view controller gue itu kan bacanya fetch nih. Fetch. Jadi gue nge-fetch kontak lagi di main konteks. Sedangkan main konteksnya itu kan belum di save. Jadi ada keadaan yang dimana konteksnya itu udah berubah state-nya di page sebelumnya. Tapi dia belum masuk ke konteksnya si main karena belum di save kan. Karena di sini nge-fetch lagi. Mungkin kalau kondisinya di sini nggak nge-fetch ya, tapi kondisinya begini. Nah ini gue nggak perlu save ya. Ini gue belum save. Ya ini sebelum save ya. Ini sebelum save di sini. Mungkin kalau kondisinya di sini, gue baca si main konteks lagi gitu. Baca si siapa? Si manage object ini. Tapi nggak juga sih. Nggak bisa sih tetap. Nggak bisa. Tetap harus di save. Kalau mau lu fetch ulang. Kecuali lu punya variabel yang buat nge-track. Nggak bisa, harus di save. Ini mah tinggal di wrap aja lah jadi satu di core data manager. Yeah. Kalau mau simple ya. Tapi ini gue dulu udah lama nggak pakai core data ya. Kalau dulu beda kayaknya, nggak kayak gini. Dulu tuh kalau ada 2 konteks gitu, yang satu khusus buat read yang di main konteks, yang satu buat nge-write dan update. Nah terus nanti ada listenernya gitu sih main konteksnya. Jadi kalau ada perubahan ada write dari yang private, kita bisa nge-reload data gitu nggak salah. Ya. Jadi ini tuh sebentar ya. Coordinator ya, store coordinator. Store coordinator kita lihat ya. Dia tuh ada kalau nggak salah iOS baru store coordinator Apple. Persistent store coordinator. Nih lihat compatibility-nya. Tuh iOS 10. Jadi udah baru sih.
Ini kalau orang lama termasuknya baru. Saya 10 tuh kayak baru gitu. Ini baru bisa dipakai karena kebayang nggak sih iOS 10 tuh mungkin baru mau dideprecated tahun ini kali ya. Kalau emang punya apps legacy gitu kan. Iya. Biasanya Ya, makanya dulu gue males banget itu kalau pakai core data soalnya nge-sync itu repot banget. iya benar. Mungkin ini Sekarang udah gampang ya. Store coordinator. Jadi siapa yang mau itu migrate core data? Tuh ada yang nanya tuh di Shopee jadi pakai core datanya ginian ya. Core data, iyalah. Iya benar. Lebih rumit lagi pasti. Lebih rumit lagi. Kayak SQL-nya tuh banyak gitu loh. Kayak gini, nggak cuma di Shopee ya, tapi kayak misalkan gue pernah kerja juga di beberapa apps lainnya. Itu gue nggak tahu best practice-nya gimana, tapi most likely mirip-mirip lah. Intinya tuh kita bisa punya SQLite banyak, SQLite untuk A, B, C, D gitu. Terus misalnya fitur tertentu yang memang fitur itu gemuk, itu bisa punya SQLite sendiri. Terus nanti juga di sini belum tentu cara save-nya tuh gini plek-plekan, belum tentu kayak gini. Bisa dengan, jadi gimana ya, kita tuh harus coba-coba sendiri. Misalkan di background manage object nih, kan ini bisa juga perform and await di sini gitu. Kegunaannya apa ya, itu occasional gitu loh, kayak belum tentu harus perform terus, bisa aja perform and await. Karena bisa aja kayak background manage object context ini kita panggilnya di queue, misalkan di Q1, queue tertentu lah, queue.async. Nah ini kan berarti kalau kita manggilnya di dalam sini, dia kan udah ada di background thread kan. Jadi ya udah, ini bisa perform and await pun nggak akan mempengaruhi ke smooth apps-nya gitu. Contohnya gitu. Jadi intinya konsepnya kita paham dulu gitu baru. Itu berarti yang nge-save di background thread sebenarnya nggak harus langsung habis yang main itu kan, bisa nanti aja kapan-kapan kan. Itu kan buat nge-write ke SQLite-nya ya? Iya betul. Cuma mostly emang ngelakuin gitu sih. Iya. Karena takut ke restart. Restart, terminate gitu, dan nggak sempet ngelakuin saving. Biasanya kalau datanya bulk kan dia tetap ini ada antrian gitu. Tetap lama kok, cara write-nya tuh tetap lama. Tetap yang tadi itu yang 66 ms. Cuman dipindahin ke background aja. Bayangin kalau misalnya kita ngebulk kayak 66 ms dikali 10 data, berarti kan 606 detik gitu. Udah ke-kill duluan. Kita harus utilize background thread. Itu sih dari gue. sorry ya, tadi agak telat. Tuh ada yang nanya lagi tuh, apa benefit core data versus realm atau core data versus SQLite? Soalnya core data itu backnya SQLite juga sebenarnya. SQLite backnya ini Albert kan tadi gue di awal bahas kayak kalau di core data tuh ini SQLite nih. Ini data kita tadi bisa kita buka. Nah, jadi intinya kalau misalnya core data itu bagusnya gini, kita bisa punya visualization di sini. Jadi kita mau tambahin relationship, kita bisa explore banyak banget ke advance-an dari SQLite itu via core data. Dan core data ini XC data modelnya itu kayak gue tadi nulis juga di sini, dia sebenarnya core data itu bisa ada option untuk tidak di-compile. Jadi core data itu nggak ngeberat-beratin apps kita gitu loh. Jadi karena modelnya itu hanya kelas, jadi setiap model yang ada di SQLite itu cuma kita jadiin kelas modelnya, which is kelas juga nggak nambahin app size ya, nggak nambahin banyak app size dibandingkan struct. Terus ada option untuk tidak di-compile itu tadi. Karena core data itu kalau misalkan kita lihat di cara initialization-nya di awal itu kan kayak gini. Bisa gue run ya. Tadi deh, gue ulang. Ini ada momd itu rulesnya core data. Terus ada SQLite-nya. Jadi core data itu SQLite. Coba deh di tutorial manapun pasti dia akan kayak gini.
dia akan bikin SQLite. Model name itu biasanya nama model core data yang ada di sini. Ini kan local context extended data model. Nah, ini kita lihat aja nih dokumen URL-nya. Set di sini. Kan kok di situ sih? Salah. PO. Sorry. PO. Nah, ini gue ada di root folder ya. Gue buka aja root folder ya. Nah, di root folder ini ada nih local context SQLite. Ini kita lagi buka. Ini SQLite juga. Ini data kita. Persis data kita. Coba kita cek di browse data. Misalkan, boom. Kita samain apa yang ada di data kita. Sama deh. Ya, terus beda ternyata. Enggak lah. Masih sama. Nih, sama. Nah, ini gue urutan by. Tadi gue udah short description by apa? By ID. Jadi harusnya ini PK. Di sini ada kayak ZPK, ZINT. Itu kayaknya ini deh rules-nya dari Apple. Maksudnya dari API-nya itu sendiri. Coordinate framework itu sendiri. Agak annoying bacanya tapi mostly sama. Gitu. Ini bisa kita create apa? Misalnya kita nggak mau pakai core data nih. Kita langsung baca SQLite-nya. Somehow di tempat lain kita pakai apa? Kan bisa tuh baca SQLite pakai apa namanya? C++ misalkan .mm gitu. Ya udah langsung baca aja. Nggak masalah. Jadi sebenarnya core data itu mempermudah kita gitu untuk ngebaca SQLite. Gitu sih. Sama tadi lebih cepat kalau pakai background sama main context. Tadi ya bandingannya udah ya kalau yang sering kita lihat di tutorial tuh semuanya pasti pakai main context ini. Tapi tadi 66 millisecond sampai 100 millisecond ya sekali save data. Terus dari gitu kan bisa nge-save data image kan. Bisa sampai 1 detik. Nah, kalau kita pakai konsep yang kayak gini yang apa? Yang kayak SQLite file terus ada hubungan parent sama child dari main sama background itu bisa memangkas lebih dari 99% ya kan ya, dari 100 detik bisa cuma 0, sekian dari 100 millisecond bisa 0, sekian millisecond dalam processing datanya gitu. Jadi core data cepet banget sebenarnya gitu. Ada pertanyaan nih kayak tadi ada yang belum gue jawab. Apa nih? Jadi cara yang kedua tadi apa bisa disebut big O notation? Enggak sih, ini nggak ada hubungannya sama big O notation. Ini kayak gimana kita me-utilize trading. Yang gue sering bilang dari dulu kan kayak apps tuh gimana ya? Gimana kita nge-utilize background thread gitu. Karena thread kan unlimited ya, kita bisa maksudnya unlimited karena kita nggak tahu maksimalnya thread berapa ya. Terus semua juga diatur sama iOS. Jadi kita bikin aja thread sebanyak-banyak ya. Custom thread itu kan pasti ada di background, nggak mungkin custom thread ada di main karena main cuma ada satu. Jadi kita utilize saja. Termasuk core data ada background sama main konteks, ya udah background konteksnya kita banyakin. Main konteksnya benar-benar cuman buat apa? Cuman buat kalau ada perubahan, pokoknya kalau ada perubahan di main konteks langsung save di background. Ada perubahan save di background. Utilize aja, nggak akan di-kill. Lagi juga iPhone zaman sekarang semenjak iPhone 5S bahkan kita mau utilize background sebanyak-banyaknya nggak akan segede itu kok memorinya gitu. I have tried. Oh yang tadi ya operation queue ya. Terus bebas kalau operation queue. Cuman kalau menurut gue ya harus buat gantiin GCD enak banget. Karena kalau menurut gue ya async await itu tahu sih ini menurut inner circle gue aja kali ya. Kayak async await itu dibuat karena banyak banget orang yang nggak mengutilize operation. Padahal operation ini sebenarnya mirip-mirip async await nggak sih? Sebenarnya async await itu bukan async await yang ditunggu, tapi aktornya, ya nggak nih? Iya, maksudnya yang keren tuh aktornya sih. sebenarnya. Async await sih semuanya mirip banget sama operation, bisa tanpa Hadogen gitu, tanpa yang ini, tanpa Hadogen. Itu gue baru denger loh Hadogen. Iya ini kan kalau misalkan ada banyak kan lu jadi Hadogen kan? Iya baru dengar gue. Tuh. Terus ini lu tinggal tambahin siapa? Kamehamehanya. Hadogen. Iya
sebenarnya asing aware itu bukan asing aware-nya yang kayak ya asing aware keren sih, cuma maksudnya dia bisa seperti ini ya, kayak nggak tahu operation aktornya sih yang bagus kalau menurut gue ya, menurut gue pribadi, belum tentu benar juga. Apa nih core store apa sih nih Agus? Gue juga belum tahu ya core store. Gue nggak tahu ya, tapi gue pernah riset ya di Shopee kalau tentang kayak apa database gini. Mostly database itu baca SQLite atau dia bikin file sendiri, misalnya tipe data apa yang dia buat sendiri. Tapi itu jarang sih, itu kayak itu udah yang library buatan Cina atau Rusia yang orang-orangnya suka pakai low level. Tapi kalau mostly API yang terkenal tuh biasanya SQLite juga gitu. Cuma bedanya dia cara nulisnya tuh lebih enak gitu. Cara memahaminya gitu kayak lebih gampang dipakai gitu doang sih sebenarnya. Kalau gue pribadi lebih suka Core Data karena selain udah put effort buat research juga, nggak sih bercanda. Tapi karena ini sih Core Data tuh enaknya karena bisa divisualisasi di sini. At the end kayak kalau ngurusin performance, intinya semua performance sama karena kan baca SQLite juga. Kalau udah performance di bawah kayak tadi kita lihat ya, performance Core Data bisa sampai 0, sekian ms. Kalau performance di bawah 0, sekian ms itu udah negligible banget. Lu mau pakai library yang bedanya 0, sekian ke 0, sekian tuh udah negligible deh. Udah nggak ada gunanya, udah nggak human ini banget. Kalau menurut gue ya kayak gitu. Itu sih. Core Data deh di kulik di OG ya kan ini original dari Apple ya. Kayak engineer sana juga jago-jago gitu. Kitanya aja yang kurang mau untuk ngulik gitu. Kayak senengnya nyarinya di GitHub terus. Mantap. Nggak ada yang nanya lagi? Ya, berarti habis ini semua langsung itu ya pakai Core Data. Udah tahu sekarang secret recipe-nya supaya cepat. Nih jadi gue upload ya. Yo, Yang Core Data aja ya. Kalau operation kayak gue cuman mau ngejawab pertanyaan banyak orang aja di grup kayak operation apa sih gitu. langsung hapus. Ya Realm tuh kayaknya enaknya karena bisa connect langsung ke back end nggak sih? Tapi itu juga kalau kita bikin sendiri lebih keren lagi. Data kan bisa juga. Core Data bisa ke iCloud juga kan? Iya, sync-nya langsung ke sana. Maksudnya langsung kayak ke remote gitu, sync-nya. Iya. Bikin sendiri aja lah, tinggal dicontek aja bagian yang iCloud-nya, terus tinggal disesuaikan sama Core Data. Enak tau ngulik-ngulik third party yang emang udah terkenal misalkan. Terus kita tahu, wah ini salahnya di sini nih, jeleknya di sini nih. Gitu. Kalau gue sih gitu. Bacain merge request, kan di situ ada keterangannya, ada tulisan-tulisannya, ada komen-komennya. Merge request di open source tuh, aduh enak banget. Bisa pinter tanpa belajar, cuman baca doang. Maksudnya tanpa harus mencoba gitu, itu bisa dapat ilmu. Kalau gue sih gitu sih, atau yang lain lah. Thank you ya semuanya. Itu aja dari gue berarti ya. Thank you sis. So kalau ada pertanyaan lagi ya langsung di Telegram aja ya gitu. Nanti di share ya sis ini GitHub-nya. GitHub ya? Oh ya boleh. Oke. Terus minggu depan Mas Ferry katanya mau cerita-cerita tentang ini Viper. Wah, cerita lagi. Mantap. Viper. Habis Viper udah Core Data, Viper, wah udah dah lengkap dah. CVUI. Gua belum bisa CVUI. Bye. Kacau.
Bisa lah. Aduh. Oke deh. Thank you guys. See you next week.